Ini dari Muaro Labuh sana. Sebelumnya udah bisa dilewati dengan kendaraan roda 4. Nah tapi sekarang nggak bisa dengan roda 4, roda 2 saja yang bisa sana. Jadi kalau untuk roda 4 nyangkutnya di bagian sini sana. Ini karena ada batu besar nih, ada 2 nih sana, 1 2. Selamat datang di Nagari Muaro Aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sana, ketemu lagi di itu. Kita nih sana udah sampai di jembatan Nagari Muaro Aye, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Ini di Pertasok Muaro Aye sana. Ini hari ini kita akan menuju jalan baru Morelan Panjang. Ini udah di pertigaannya. Kita belok kiri ke sini. Nah, hari ini edisi Rabu tanggal 25 Februari 2026. Sekarang sekitar jam 8.30. Kita akan melihat bagaimana kondisi jalan baru Muaro Aye Alahan Panjang, jalan penghubung dari Kabupaten Solo menuju Kabupaten Pesisir Selatan yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Nah, memang untuk saat ini sana jalan ini hanya bisa dilewati dengan kendaraan roda 2 saja karena ada beberapa titik yang masih tertimbun longsor. Yang mana longsornya terjadi tanggal 27 November 2025, sekitar hampir 3 bulan yang lalu sana. Ada beberapa titik yang cukup sulit dilewati oleh kendaraan roda 4. Kalau roda 2 masih bisa dibilang aman sana, kalau seandainya tidak terjadi hujan lebat. Itu ada di puncak Bukit Kapau. Nah, hari ini kita akan coba meninjau ke sana, meninjau langsung ke lokasinya bagaimana keadaannya hari ini. Dan kita berharap mudah-mudahan ada pembersihan sebelum Lebaran nanti, sehingga ini bisa dimanfaatkan jalur ini sana, jalur alternatif untuk mengurai kemacetan yang terjadi di sejauh lagi nanti. Ini salah satunya yang agak berkendala di sini sebenarnya. Ini karena hujan, jadi batu dari atas ada yang turun juga nih di sini. Ini ada di Bayang Nyalo, di Muaro Aye sana. Di jalan dari Pertasok tadi berjarak sekitar 500 meter. Tuh kondisi yang pertama tuh. Ada biasanya kalau hujan tuh agak licin sana. Nah, kemudian yang kedua ini di jembatan Bayang Nyalonya. Dan ini juga nih kalau hujan biasanya ini agak berlumpur sana nih. Ini kebetulan udah lumpurnya udah mengeras, jadi bisa dilewati dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini. Tapi kalau hujan biasanya ini lumpurnya hidup sana. Jadi agak susah dilewati kendaraan. Kemudian bagian yang ini masih banyak batu, karena beberapa waktu yang lalu terjadi hujan lebat, jadi yang longsor di ujung sana tuh bawa batu sana nih. Ini berjarak sekitar 1 km dari Pertasok Muaro Aye. Jadi untuk roda 4 kayaknya kalau mobil biasa itu agak sulit. Nah, ini di Bukit Batuang, ini namanya sana, di longsor Bukit Batuang. Ini berjarak sekitar 1,5 km dari Pertasok Muaro Aye. Nah, ini kita hampir sampai di jembatan Bayang Nyalo. Ini ada baru sana. Nah, ini jembatan jembatan Batu Masirah sana. Yang ini berjarak kalau dari Pertasok tadi sekitar 2,3 km. Nah, sebaiknya kalau bagi saudara sana yang nanjak di sini, sebaiknya rehat dulu sejenak sambil mendinginkan mesin, baru kemudian perjalanan dilanjutkan karena ini cukup panjang di sana. Ini ada 1,2 kilo ada nanjaknya panjang. Ini ditanjakan Bukit Gandum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sana. Ini kita di jembatan Batu Ampasirah.
Ini terjadi longsor tanggal 27 November 2025 sekitar lebih kurang 3 bulan yang lalu, dan kemudian udah dibersihkan. Yang ini kemarin sebelumnya itu kena pas November yang bulan tahun yang lalu tuh tertutup ini semuanya, dan alhamdulillah udah dibersihkan dan ini udah bisa dilewati dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ini kita tepat berada di tanjakan Bukit Gandum. Nah, yang sebelumnya ini penuh dengan batu sebenarnya ketika jadi longsor besar. Nah, ini salah satu batunya kan. Jadi longsor dari atas sana menimbun bagian ini. Tadi juga ada longsor waktu itu. Ini juga tertimbun sana. Nah, ini kita di tanjakan Bukit Gandum. Ini berjarak kalau di bawah lebih kurang sekitar 500 meter loh. Jadi yang ini udah aman, udah bisa dilewati dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan sebelum belokan ini harus hati-hati juga senaknya. Ini ada kerikil. Jadi kalau yang datang dari arah Jalan Panjang jangan ngebut di sini, salah-salah pengereman bisa meluncur ya. Ini berjarak sekitar 800 meter dari jembatan Batu Ampasirah tadi. Nah, kalau yang bagian ini udah lebih aman sana. Nah, ini udah sampai kita di puncaknya. Ini juga sebelumnya tertutup juga longsor bagian ini. Dan ini karena hujan beberapa waktu yang lalu di sana. Ini kalau dari bawah berjarak sekitar 1,4 km dari jembatan Batu Ampasirah tadi sana. Nah, yang ini rest area 1. Ini berjarak 1,5 km dari jembatan Batu Ampasirah. Kita lanjut ke rest area 2. Untuk kondisi aspal walaupun tertimbul longsor sebelumnya sana tapi cukup aman. Di tanjakan rest area 2 ini yang ada yang retak dikit ini. Kita di rest area 2 di kedai Uniusi. Lanjut ke tanjakan rest area 3. Kita menuju tanjakan Kayu Duo. Ini dulu tanjakannya agak sahdu sana, tapi yang ini udah aman nih, karena udah diaspal dan juga dulu yang ini sangat tinggi sekali tanjakannya, tapi ini alhamdulillah aman karena di batu karang ini yang dipecah depan ini. Nah, ini kita di puncak Kayu Duo sana. Ada pelintas dari arah Kabupaten Solo sana. Nah, ini insya Allah untuk jalan aman di sana. Nah, ini dari Muaro Labuh sana. Ini ada lagi para pelintas sana. Ya, kita lanjutkan ke arah Kadai Sultan Mudo sana. Kita sampai di Kadai Sultan Mudo yang ada di puncak Kayu Duo sana ya. Itu ada di sini ada lotek. Kayaknya sore Sultan Mudo jual lotek di sana. Ini ada Sultan Mudo ternyata. Nah, jadi Sultan menjual lotek sore sana. Jam 3 buka Sultan? Ya, jam 3. Nah, jadi kalau sana yang kembali lotek bisa mampir ke Kadai Sultan Mudo di puncak Kayu Duo sana sambil mendingin-dinginkan menjelang berbuka itu Sultan. Membuat menu buka puasa. Kita lanjutkan perjalanan sana menuju ke Kadai Babujuna dari Kadai Sultan Mudo. Sekarang udah jam 9 lewat 12 menit. Yang ini jalannya aman sana.
Dari Kalimampung Jina kita lanjutkan perjalanan ke arah Binuang ya sana. Ini kalau dari arah Moroai berjarak sekitar 5,5 km. Sebelumnya ini juga tertutup longsor, tapi alhamdulillah udah dibersihkan. Kayaknya ada yang turun lagi nih sana nih. Nah, ini kita udah sampai di Binuang sana. Sekarang udah jam 9 lewat 30 menit. Kita ke arah Sari Bayang. Nah, ini ada yang patah jalan di sana. Dan juga di bagian sini juga ada yang ini patah. Dulu sebelumnya ini juga tertimbun tapi udah dibersihkan, pun kayaknya belum maksimal juga sananya. Ada yang terban. Kontong Tanah itu nenek ya bang? Iya. Putih itu. Ini juga udah terban juga ya. Ini di Curan Gadang. Di sini juga patah di sana nih. Udah terban jalannya, separuh hilang nih. Ya, alhamdulillah setiap hari banyak juga yang melintas di sini sana. Di sekitar puluhan lah, puluhan kendaraan melintas di sini kalau hari biasa. Tapi kalau hari libur biasanya bisa ratusan. Untuk saat ini memang hanya untuk roda 2 saja. Kalau roda 4 masih terkendala. Ada tangga yang Ah, ini yang tertutup longsor juga di sana nih. Yang ini susulan nih. Sebelumnya udah bisa dilewati dengan kendaraan roda 4. Nah, tapi sekarang nggak bisa dengan roda 4. Roda 2 saja yang bisa sana. Ini berjarak sekitar 12 km dari Kabunteh sana. Ini titik berikutnya sulit juga dilewati mobil nih sana. Jadi itu titik yang pertama yang di bawah. Ini juga ini agak sulit juga di sana nih, karena batunya batu besar. jalan. Ya, masih tertimbun juga sana bagian sini. Ini pasti di sana. Kita akan ajak di Bukit Kapau.
tidak bisa dilewati kendaraan roda 4 di sana karena ada batu-batu. Jadi di tanjakan Bukit Kapau di GLOS atau di Letter W sebenarnya. Kendaraan nangis dan nanjak sana. Kita di puncak Bukit Kapau masih dengan kondisi yang sama sana. Ini kayaknya untuk potensi longsornya masih ada nih yang di atas nih ya. Nah, yang untuk lewat di sini udah padat di kursi sana. Udah aman sih dilewati dengan kendaraan roda 2, namun untuk roda 4 masih terkendala sana nih. Untuk roda 2 dari sana ke sini aman sana nih. Jadi kalau untuk roda 4 nyangkutnya di bagian sini sana. Ini karena ada batu besar nih, ada 2 nih sana, 1, 2. Tapi kalau seandainya ini udah dibuang atau yang ininya dibuang, mungkin bisa dilewati dengan kendaraan roda 2 nih, ada roda 4 nih. Tapi cakup batunya cukup besar di sana nih. Nih. Yang ini batu yang turun dari atas sini sana. Ini jadi kalau lewat seandainya ini udah dibuang, mungkin bisa kendaraan roda 4 melintas sini. Kemudian yang bagian sini mungkin bisa dibereskan yang ini aja. Nah, jadi bisa kendaraan lewat sini. Karena kalau ini dipindahin cukup besar batunya soalnya. Nah, kalau yang ke sana aman gitu. Ini kondisi di puncak Bukit Kapau, Jalan Baru Morelan Panjang di Sariak Bayang sana. Ini udah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Solo. Ini kalau dari Kabun Teh ini berjarak sekitar 9 km. Ya, ini cukup panjang, lebih kurang 100 sampai 150 meter lah ini sama nih. Saya kira ini bagian yang paling sulitnya memang yang ini. Aspalnya di bawah tertimbun sana nih. Sebelumnya udah dibereskan, udah dibersihkan dan bisa dilewati dengan kendaraan roda 4. Waktu itu longsor 27 November 2025. Tapi kemudian datang lagi longsor tanggal kalau nggak salah 2 Januari 2026 ini. Makanya tertimbun lagi sana. Nah, ini kalau seandainya ini udah dibersihkan, maka udah lancar. Kemudian tambah tadi yang di batu, yang agak batu besar di Tanah Taban itu sana. Sekitar 2 kilo dari sini.